kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Pastikan penyebab kematiannya. Polisi otopsi jasad seorang wanita asal Lombok Tengah yang dibunuh suaminya. Berkomplot curi tabung gas dan rokok di sebuah kios, sepasang suami istri di Mataram diringkus polisi. Puluhan pedagang bendera musiman mulai menjamur di Jalan Protokol di Lombok Barat menjelang perayaan HUT kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Jenazah Baik Miranda Puspa Pratiwi, 28 tahun, yang menjadi korban pembunuhan oleh suaminya diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Mataram pada Selasa siang. Otopsi dilakukan oleh tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB untuk memastikan penyebab kematian korban. Usai menjalani ekshumasi, jasad korban kemudian dibawa pulang pihak keluarga menuju kampung halamannya di Desa Sebayan untuk dimakamkan. Polisi telah menahan sang suami berinisial FA yang menyerahkan diri usai menganiaya korban. Aparat juga telah menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus KDRT. Pelaku status saat ini masih saksi, kami masih menunggu hasil dari otopsi. Berarti pelaku ini masih saksi, diamankan sebagai saksi? Ya, karena kami masih menunggu dari hasil otopsi. Kalau hasil otopsi kira-kira kapan bisa keluar, Bu? Kemungkinan hari ini akan dilaksanakan otopsi. Setelah otopsi kami akan melaksanakan gelar perkara yang kemudian kita akan lanjutkan untuk rencana tindak lanjutnya. Tersangka dijerat pasal 44 ayat 3 Undang-Undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Ketersediaan gas LPG 3 kg kembali langka di Kabupaten Lombok Tengah sejak sebulan lalu. Kelangkaan dikeluhkan sejumlah pelaku UMKM, mengaku kesulitan mencari stok LPG 3 kg di kalangan pengecer. Tak hanya langka, harga gas melon kini juga melonjak dari harga eceran tertinggi semula Rp18.000 naik menjadi Rp22.000 per tabung. Kenaikan tersebut juga memberatkan warga karena menambah biaya produksi yang semakin mahal. Tapi harganya 20, 19 sekarang udah naik. Berapa harganya? 22. Langka nggak? Langka. Sudah berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. Langka. Biasanya dapat dari Beli mana? itu nggak ada. Barangnya yang nggak ada. Ya, belum datang katanya. Biasanya beli di mana, Bu? Di rumah. Di rumah. Tapi sekarang nggak ada. Haraan pada nanti datang. Kalau kemarin beli di mana? Karena bapak begini hidup. Laporan oyong. Tapi sulit ya. Agak sulit. Harganya berapa kalau sekarang, Bu? 22 ya. Pemda menduga kelangkaan gas disebabkan maraknya penimbunan yang akan diperuntukkan untuk mengeringkan tembakau. Di tingkat lapangan ini kemungkinannya mungkin ada seperti tadi, memang tidak bisa dihindari ada oknum, tapi mungkin tidak bisa kita mengeneral orang-orang gitu. Mungkin ada. Cuma kalau kita cek lapangan pasti semuanya kondusif menikah. Pemda berjanji akan menggelar sidak ke distributor dan agen untuk mengecek stok tabung gas dan mencarikan solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Menul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.
Realisasi pendapatan asli daerah PAD di Kabupaten Lombok Barat masih belum optimal memasuki pertengahan tahun 2025. Pemda mencatat capaian pendapatan daerah hingga bulan Juli 2025 baru di angka 57% dari target. Saat ini penerimaan baru mencapai 290 miliar rupiah dari target 535 miliar rupiah. Belum tercapainya target retribusi setoran pajak membuat sejumlah rencana pembangunan dan peningkatan layanan daerah akan terhambat. Pemda berjanji akan mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan kontribusi pajak daerah di berbagai sektor. Artinya kan kalau sekarang APBD sudah ditetapkan, pendapatan kita juga sudah mencapai 57% dari total target. Artinya sudah on the track kalau menurut saya dari sisi waktu. Termasuk hasil evaluasi fisik anggaran kita. Iya, anggaran ke depan ini ada beberapa yang sekarang lagi digenjot karena banyak yang masuk di perubahan. Oh gitu. Iya kan kayak alun-alun, jadi Menang Square kan baru mulai jalan prosesnya. Insya Allah semuanya on the track. Selain meningkatkan kinerja perangkat daerah, Pemda juga akan memaksimalkan penarikan retribusi dari sektor usaha dan pariwisata seperti restoran dan perhotelan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat terus meningkat hingga memasuki pertengahan tahun 2025. Pemda mencatat jumlah penduduk miskin seluruhnya meningkat menjadi 96.570 jiwa yang berasal dari 10 kecamatan. Dari jumlah tersebut, warga yang masuk dalam kategori sangat miskin bertambah dari 8.950 jiwa menjadi 12.307 jiwa. Meningkatnya kemiskinan dipicu melemahnya kondisi ekonomi masyarakat, salah satunya dengan terbatasnya lapangan kerja yang menyebabkan tingginya angka pengangguran. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Kabupaten Tatas Tuhu Trasna mencapai 11.820 jiwa. Tingginya pengangguran memicu rendahnya pendapatan masyarakat yang hanya mencapai Rp10.739 per hari atau sekitar Rp322.170 per bulannya. Untuk menekan kemiskinan ekstrim di tahun ini. Ya. Yang kedua, setelah itu melakukan pemetaan. Yang ketiga, mengumpulkan data by name by address, gitu kan? Kalau kita minta dari BPS, itu nggak ada datanya kemiskinan ekstrim dari BPS. Pasti dia itu adalah data mikro. Data mikro itu dia dapatkan, itu pasti dia bilang dari Bank Dunia. Untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat, pemerintah daerah terus mengoptimalkan pemberian bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah pusat dan terus mengupayakan pembukaan lapangan kerja di daerah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.